Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nitrogen rule atau aturan nitrogen. Nah, aturan nitrogen ini sebenarnya masih kurang lebih bagus ya daripada rule of 13 yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Untuk rule of 13, teman-teman bisa nonton videonya di pojok kanan atas, diklik, atau mengklik videonya di deskripsi video. Aturan nitrogen ini terbatas karena banyak sekali aturan-aturan yang harus kita ketahui sebelum melakukan nitrogen rule atau aturan nitrogen. Misalnya, syaratnya itu adalah peaknya itu harus massa per elektronnya adalah ganjil, sehingga kita bisa melakukan aturan nitrogen. Lalu banyak sekali peraturan-peraturan yang lainnya. Untuk penjelasan lengkapnya kita tonton videonya berikut ini. Pengaruh atom nitrogen mengatur bentuk suatu senyawa yang mengandung atom nitrogen dalam jumlah ganjil, memiliki ion molekul ganjil. Satu komponen massa ion molekul dalam spektrum massa disebut aturan nitrogen. Menurut neutron yang mengandung atom nitrogen dalam jumlah genap atau termasuk nol, memiliki ion molekuler genap. Yang bagian ini teman-teman akan lebih jelasin lebih detail. Yang maksud atom nitrogen dalam jumlah genap atau termasuk nol memiliki ion molekuler genap. Kita bisa lihat contoh di mana 4 metil 3 pentena 2 on tidak memiliki nitrogen, sehingga massa ion molekulnya atau M per Z-nya 98 adalah bilangan genap. Sebagian besar ion fragmen memiliki massa ganjil dan oleh karena itu merupakan kation elektron genap. Jadi karena ion molekulnya atau yang bobot senyawanya ini memiliki bobot molekul 98. 98 ini kan angka genap, sedangkan yang fragmen-fragmennya adalah bilangan ganjil. Nanti akan dibahas lagi teman-teman lebih jelas lagi tentang apa sih pengaruh dari ion molekul genap dan fragmen ganjil ini. Lalu kita lihat contoh dietil metil amin memiliki satu nitrogen dan massa molekulnya M per Z-nya adalah 87, adalah bilangan ganjil. Mayoritas ion fragmen memiliki massa genap dan merupakan kation nitrogen dengan elektron genap. Jadi karena ion molekulnya ganjil yaitu 87, jadi bisa dikatakan dia memiliki atom nitrogen, sedangkan fragmen-fragmennya adalah bilangan genap. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau ion molekulnya bilangan ganjil berarti dia ada gugus nitrogen. Nitrogen rule aturan ini diturunkan dari fakta bahwa mungkin secara kebetulan unsur-unsur kimia yang paling umum adalah senyawa organik netral atau hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, silikon, fosfor, sulfur, dan halogen. Unsur-unsur dengan massa nominal genap membentuk genap jumlah ikatan kovalen, sedangkan unsur dengan angka ganjil massa nominal membentuk angka ganjil dari ikatan kovalen, dengan pengecualian dari nitrogen yang memiliki nominal atau bilangan bulat massa dari 14 namun memiliki 3 elektron untuk berikatan. Jadi dari sini kita tahu bahwa nitrogen kan mempunyai massa atom relatifnya 14 dan memiliki 3 elektron untuk berikatan. Jadi karena dia memiliki 3 elektron untuk berikatan akan membuat nilai massa per elektronnya menjadi ganjil atau bobot molekulnya jadi ganjil karena adanya nitrogen ini teman-teman. Sebuah molekul dengan massa molekul atau mass weight atau disingkat MW bernomor genap harus keduanya tidak ada mengandung nitrogen atau nitrogen dari bilangan genap. Sebuah molekul dengan MW ganjil harus mengandung nitrogen yang jumlah ganjil. Berlaku untuk semua senyawa dengan karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, halogen, fosfor, boron, silikon, arsenik, dan alkali tanah. Di sini ada contoh lagi teman-teman, di mana ini ada metil cyanida, di mana dia massa molekulnya itu adalah 41 atau bisa dikatakan ini adalah angka ganjil, sehingga bisa diasumsikan bahwa senyawanya ini mengandung nitrogen, tetapi nitrogennya cuma 1. Tidak boleh nitrogennya ini jumlahnya itu angkanya genap. Misalnya nitrogennya ada 2. Kenapa? Karena nanti massa molekulnya akan menjadi genap, karena ganjil ditambah ganjil akan menghasilkan ion molekul genap. Jadi ada aturan lagi ya teman-teman. Di sini dapat akibat wajar ya teman-teman untuk fragmentasi pada satu ikatan. Misalnya apabila ion molekulnya genap akan menghasilkan ion fragmen ganjil seperti contoh sebelumnya. Kalau ion molekulnya ganjil akan menghasilkan ion fragmen yang nilainya genap. Ion fragmen semua harus mengandung nitrogen jika ada. Ini adalah contoh yang diambil dari rule of 13 yang sudah dibahas teman-teman, yang example 4. Teman-teman bisa tonton videonya yang rule of 13 supaya melihat contoh yang ini teman-teman, yang sama yang akan dipakai untuk nitrogen rule. Di sini example 4-nya atau contoh keempat, ion molekulnya angkanya genap 108. Lalu
dibagi 13 kan, rule of 13 hasilnya 8,3. N-nya 8 lalu 8 kali 13 sama dengan 104, berarti dia ada tambahan 4 hidrogen, sehingga formulanya itu C8H8 plus 4. Nah, sisa dari hasil pengurangan dari nilai angka pembagian, jadi C8H12. Kita langsung lihat yang kemungkinan kandidatnya kalau dengan heteroatom yang bagian ketiga ini teman-teman, yang dimana dia mengandung satu nitrogen, sehingga rumus molekulnya jadinya C6H6ON. Kita bisa lihat di sini teman-teman yang example yang saya kotakin ini CH3 CHNH2, dimana nitrogennya cuma ada satu, jadi massa per elektronnya cuma 45 atau bilangan ganjil. Lalu yang nitrogennya ada 2, yang di bawahnya ini massa per elektronnya adalah 60, angka genap. Jadi karena adanya nitrogen dengan jumlah genap akan menghasilkan massa per elektron genap. Tetapi kalau nitrogennya ada dalam jumlah ganjil, misalnya cuma ada 1, 3, 5, 7, 9 dan selanjutnya, maka massa molekulnya adalah ganjil juga. Dan kita juga bisa lihat di mana fragmentasi dari nitrogen yang bilangan ganjil yang massa molekulnya 45 akan menghasilkan fragmen dengan bilangan genap. Apabila ion molekulnya genap akan menghasilkan fragmen yang ganjil. Jadi teman-teman harus mengingatnya atau menghafalnya. Kembali ke contoh yang massa molekulnya 108 tadi yang sebelumnya, formulanya kan C6H6ON, harus menjadi ion fragmen bukan ion molekul. Kenapa jadi ion fragmen bukan jadi ion molekul? Karena kita bisa lihat massa molekulnya ini adalah 108. Ini merupakan bilangan genap, sedangkan nitrogennya cuma ada satu. Aturan kan nitrogennya 1, massa molekulnya aturan ganjil. Tapi kenapa di sini nitrogennya 1 tapi massa molekulnya genap? Berarti ini merupakan fragmen bukan molekul senyawanya. Nah, apabila misalnya nitrogennya 2, kan rumus molekulnya tadi kan sebelum ada penambahannya heteroatom atau penambahan oksigen dan nitrogen kan C8H12, lalu ditambah 2 nitrogen. 2 nitrogen itu kan setara dengan kurangnya 2 kali CH2. Jadi rumus molekul yang baru adalah C6H8N2. Nah, ini adalah kemungkinan ion molekul senyawanya, bukan yang ini teman-teman, ion molekul senyawanya. Ini adalah fragmennya, dan sedangkan ion molekul atau struktur senyawanya itu adalah C6H8N2. Bagaimana kita tahu bahwa itu ion molekul bukan ion fragmen? Satu, harus mematuhi aturan nitrogen. Aturan nitrogen itu kan yang massa molekul ganjil, berarti dia ada nitrogen dalam jumlah ganjil. Berarti misalnya cuma ada satu aja nitrogennya, atau cuma ada 3, 5, 7. Pokoknya harus dalam bilangan ganjil ya teman-teman. Kedua, harus menghasilkan ion massa yang lebih rendah dengan kehilangan netral logis. Nah, maksudnya kehilangan netral yang logis itu gimana? Misal di sini ada tabel ya, kehilangan atau loss massa yang tak mungkin. 4 sampai 14, 21 sampai 25, 33, 37, 38. Di sini terdapat ion molekulnya itu adalah 256 yang merupakan bilangan genap, lalu hilang 30 atom mass unit menjadi 226. 226 ini adalah fragmentasinya, dan 226 adalah bilangan genap. Jadi secara loss massa itu oke, karena 30 atom mass unit hilangnya dari ion molekul itu merupakan bilangan genap, lalu fragmennya genap. Berarti bisa disimpulkan bahwa 256 ini bukan ion molekulnya, karena ion molekulnya ini bilangannya genap. Jadi salah satu harus ada yang ganjil, bisa ion molekul atau fragmennya. Ini adalah contoh kedua di mana ion molekulnya itu 256 yang merupakan bilangan genap, lalu dia kehilangan 79 atom mass unit menjadi fragmennya itu 177 yang bilangan ganjil. Jadi dari massa yang hilang kan 79, berarti oke. Ion molekulnya genap, fragmennya ganjil, berarti oke teman-teman. Berarti ion molekul ini yang 256 berarti merupakan bobot molekul senyawanya. Lalu ke contoh yang ketiga, di mana di sini ion molekulnya 305 yang merupakan bilangan ganjil, lalu dia kehilangan 37 atom mass unit atau massa atomnya. Jadi loss mass-nya itu not oke karena 37, lalu fragmennya itu adalah 268 yang merupakan bilangan genap. Ion molekulnya ganjil, fragmen genap. Karena salah satu ada yang gak oke, berarti ini bukan ion molekul yang 305-nya. Mungkin ini adalah fragmennya 305. Ini adalah penjelasan tambahan bagaimana kita tahu bahwa itu ion molekul bukan ion fragmen. Permainan stabilitas faktor apakah kita melihat ion molekul atau tidak. Di sini terjadi penurunan kemampuan untuk memberikan ion molekul atau M+-nya itu menjadi menonjol. Misalnya aromatik lebih besar dibandingin alkena terkonjugasi, lebih besar dibandingkan senyawa siklik, lebih besar dibandingkan sulfida organik, lebih besar dibandingkan alkana, lebih besar dibandingkan merkaptan. Lalu di sini ada terjadi penurunan kemampuan untuk memberikan ion molekul atau M+-nya yang dapat dikenali. Keton lebih besar dari amina, lebih besar dari ester, lebih besar dari ether, lebih besar dari asam karboksilat, aldehida, amida, dan halida. Jadi dari kiri ke kanan ini ion molekulnya itu peaknya akan makin mengecil, sedangkan dari kanan kiri membuat peak ion molekulnya itu semakin memanjang atau lebih menonjol ya teman-teman, atau dapat dikenali. M+ seringkali tidak dapat deteksi dari alkohol, alifatik, nitrit, nitrat, senyawa nitro, nitril, senyawa bercabang tinggi. Kelemahan nitrogen rule. Molekul anorganik tidak selalu mengikuti aturan. Misalnya nitrogen oksida atau NO dan nitrogen dioksida memiliki jumlah nitrogen ganjil tetapi bermassa genap masing-masing 30 dan 40
tahap 6. Jadi di sini ada pengecualian ya teman-teman. Padahal di sini nitrogen oksida kan N-nya cuma 1 dan nitrogen dioksida kan N-nya juga 1, tapi dia mempunyai massa yang genap. Jadi disinilah teman-teman kekurangan atau kelemahan dari nitrogen rule. Sekian video dari saya tentang the nitrogen rule atau aturan nitrogen untuk mengetahui adanya keberadaan nitrogen di struktur senyawa dalam spektrofotometri massa. Apabila video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga terbantu karena video ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin mendownload referensi materi videonya, teman-teman bisa download dengan mengklik linknya ada di deskripsi video. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.